Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000 lebih santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman Islamic Boarding School menjalani vaksinasi COVID-19 pada 21 Agustus tahun 2021. Penyuntikan vaksin terhadap santri ini merupakan penyuntikan vaksin kedua terhadap tingkat pesantren yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Pelaksanaan vaksin santri dan santriwati pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman Islamic Boarding School dilaksanakan di Gedung Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Total jumlah santri dan santriwati yang mengikuti program vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini terdiri dari 566 santri putra dan 539 santri putri dengan persentase 95% santri yang ikut dari jumlah seluruh santri. Baik saudara, sebagai persyaratan setiap santri sebelum divaksin harus mengisi identitas diri dan memberikan bukti kartu vaksin pertama mereka. Memang proses vaksinasi terhadap vaksin kedua ini tidak jauh berbeda dengan vaksinasi batch pertama. Jenis vaksin yang digunakan pun untuk vaksin santri kali ini adalah sama, yaitu Sinovac. Sebelum menjalani vaksinasi, para santri dicek kesehatannya terlebih dahulu oleh petugas kesehatan vaksinasi, mulai cek suhu badan hingga cek tensi darah. Saya akan mengajak kita untuk mendengarkan dulu pernyataan dari Dr. Michael Rampangili selaku koordinator tim medis dari program vaksinasi Kadin Indonesia dan TNI Polri terkait apa saja kriteria standar peserta vaksin yang nantinya akan menerima vaksin pada hari ini. Jelaskan dulu pada umumnya, untuk semua jenis vaksin, kriteria standar yang luas itu adalah pasien harus stabil, harus sudah tidur, harus sudah makan yang cukup, tidak sedang demam, tidak sedang batuk, tidak sedang pilek. Dan misalnya peserta mempunyai penyakit kronis atau penyakit komorbid seperti diabetes atau hipertensi, ataupun riwayat penyakit jantung, mereka itu tetap harus divaksin, hanya mereka harus dalam kondisi stabil dan juga sudah berkonsultasi kepada dokter yang merawatnya. Jadi ya contoh, seperti pasien dengan darah tinggi, darahnya itu harus sudah terkontrol kadar tekanan darahnya dan harus sudah berobat dan dengan kondisi stabil. Misalnya contoh yang lain untuk penyakit diabetes, kalau peserta mengidap penyakit diabetes, dia itu gula darahnya harus sudah terkontrol. Jadi ya jika belum terkontrol, kita akan anjurkan untuk berobat lebih dulu kepada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik dokter, ataupun rumah sakit. Nah, ketika pasiennya itu sudah stabil, gula darah stabil, namun peserta akan dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Sebetulnya Sinovac itu dapat digunakan untuk siapa saja, ya, untuk peserta yang memiliki kondisi komorbid ataupun anak kecil atau ibu hamil, dewasa dan remaja. Akan tetapi atas kebijakannya Kementerian Kesehatan, pada saat ini, mulai saat ini, Sinovac yang diberikan itu adalah untuk ibu hamil dan untuk peserta antara usia 12 sampai 17 tahun, gitu. Atau mereka juga bisa mempunyai penyakit komorbid, gitu. Itu untuk Sinovac. Saya jelaskan mulai dari segi teknisnya. Antara vaksin dan pertama dan kedua, secara dosis, teknik pemberian tidak ada bedanya, gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi, antara vaksin pertama dan kedua tidak ada bedanya, hanya karena ini vaksin program vaksinasi COVID maupun merek apapun juga. Karena vaksin tersebut ini diciptakan dengan fase yang sangat cepat, dengan timeline yang sangat cepat. Maka itu hasil penelitian menunjukkan jika dibagi menjadi 2 tahap, itu pertama menjaga keamanan bagi peserta yang menerima vaksin tersebut, dan kedua untuk memastikan efikasi atau keampuhan vaksin tersebut dalam melawan virus COVID-19. Seperti itu. Sejumlah santri yang divaksin mengaku sedikit panik dan takut saat disuntik vaksin COVID-19. Untuk syarat penerimaan vaksin COVID-19, para santri pun mengaku sangat mudah. Mereka hanya melampirkan kartu vaksin mereka pada tahap pertama vaksin.
Gimana nih perasaannya udah divaksin? Udah divaksin, alhamdulillah. Tadi agak sedikit tegang sih, cuma karena melihat yang sebelumnya disuntik, melihat jarumnya. Cuma setelahnya, alhamdulillah udah selesai. Terus tadi ada kendala nggak sebelum disuntik? Kendala nggak ada sih, cuma Terus gimana proses pendaftarannya, ribet nggak? pendaftarannya agak sedikit ribet di antriannya. Antriannya kan emang nggak gampang ya ngurusin ribuan orang begitu. Nah, kemudian apa saja syarat agar bisa mengikuti vaksin tahap kedua? Syarat-syaratnya mungkin kita harus mempersiapkan KTP, KK, dan harus emang siap nggak ada penyakit kendala apapun yang sudah tertulis di situ. Ada diarahin sama dokter. Terima kasih. Tadi kita turun dari bis, kita langsung mengantri di luar gedung, kemudian kita langsung mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu kita melakukan tensi. Setelah tensi, Kemudian langsung cek suhu, tensi, dan juga melaksanakan vaksinasi yang kedua. Ya saudara, selain dari para santri Al-Asyrah Nurul Iman Islamic Boarding School yang saat ini mengikuti kegiatan vaksin dari Kadin Indonesia dan TNI Polri, ada juga pesantren lain yang mengikuti kegiatan ini serta masyarakat umum. Saya Muhammad Alfan, Nurul Iman TV dari Senayan, Jakarta Pusat melaporkan.